Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada pagi hari ini kita akan belajar PAI lagi bersama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Monggo silakan salah satu dipimpin. Oke, cukup. Terima kasih. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai, angka baiknya Bu Rizky presentasi dulu siapa yang hari ini tidak berangkat. Oke. Yang pertama, Anissa, oke. Amalia, hadir. Dava, hadir. Oke, oke. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, monggo silahkan yang bajunya belum dirapikan, kemudian di bawahnya masih ada sampah, ataupun yang masih belum siap belajar, monggo silahkan dipersiapkan diri dulu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bab baru. Sebelumnya Bu Rizky share screen dulu ya. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin karena kan kita kemarin sudah mempelajari tentang dalil nakli berkaitan dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas ya, yaitu tentang dalil naklinya ada di surat Al-Isra ayat 32 dan juga ada di Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Oke. Nah, oke. Oke. Jadi eh apa sih yang dimaksud dengan zina gitu ya? Nah, sebelum kita masuk ke sana, hari ini Bu Rizky mau sedikit mengetes gitu ya tentang pengetahuan kalian. Nah, silahkan di sini ada satu kuis, mungkin bisa di-scan, monggo silahkan. Nah, nanti di situ ada pertanyaan, bisa langsung dijawab berkaitan dengan pertanyaan yang ada di materi pada pagi hari ini. Seperti itu, monggo silahkan, Bu Rizky tunggu ya. Oke, nah sudah? Oke, nah kalau sudah, Eh, coba Bu Rizky tag jawabannya ya. Oke, sebentar. Oke, nah berdasarkan jawaban yang telah dijawab di sini ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, apa yang disebut dengan seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk ke materinya. Nah, tadi kalian sudah sempat mengetahui beberapa pertanyaan gitu ya, apa yang kalian ketahui tentang perbuatan bebas, pergaulan bebas, apa yang kalian ketahui, apa yang ketahui tentang contoh-contohnya, kemudian menurut kalian pacaran itu termasuk ke dalam zina atau bukan sih? Nah, kemudian di situ ada kata-kata zina. Nah, sebenarnya zina itu sendiri itu artinya apa gitu. Nah, zina di sini artinya ya bahwa eh, adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang memiliki ikatan perkawinan yang sah. Nah, itu yang disebut dengan zina. Nah, kemudian
untuk dalil naklinya, kemarin kan kita sudah membahasnya ya. Kita sudah sempat hafalan, setoran hafalan, kita sudah sempat eh, bedah satu-satu arti perkatanya dan juga hukum bacaannya. Nah, ini ya kemarin ya, pasti masih ingat dong ya, gitu. Di surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila. Kemudian yang kedua ada di surat An-Nur, ini ya, azaniyatu wazani dan seterusnya. Nah, kemudian, nah ini ternyata zina itu memiliki berbagai jenis gitu ya. Ada macam-macam pelakunya gitu. Ada dua. Jadi ada berapa sih gitu ya? Ada dua. Satu yaitu zina muhson. Itu yang zina yang dilakukan oleh pasangan sah di mana keduanya itu sudah menikah tetapi kemudian melakukan perbuatan zina dengan selain oleh mahramnya ataupun pasangannya. Kemudian dua ada zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh eh, laki-laki dan perempuan yang belum menikah sama sekali, alias kedua-duanya belum menikah, ataupun salah satunya yang belum menikah. Nah, kemudian, jadi dari itu, ya, Allah telah menurunkan ataupun Allah telah menuliskan bahwa orang-orang yang berbuat zina itu ada hukumannya. Nah, hukumannya apa saja? Oke. Nah, untuk pezina muhson itu yaitu dirajam. Dirajam itu semacam gini, orangnya ya orang yang melakukan zina itu kita eh, tanam gitu ya di dalam tanah, kemudian itu di tempat yang ramai seperti itu ya. Kemudian nanti dilempari batu, orang itu sampai meninggal. Nah, itu hukuman dari pezina muhson. Kemudian kalau untuk yang pezina ghairu muhson ya, bentar. Nah, zina ghairu muhsan itu dicambuk 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Di sini Bu Rizky berbicara tentang hukuman yang diberlakukan dalam hukum syariah Islam. Ya, berbeda dengan hukuman yang diberlakukan di Indonesia. Tentu saja berbeda, karena kan kita berbicara tentang hukuman syariah Islam seperti itu. Nah, kemudian, nah dampak dari pergaulan bebas. Satu, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Nah, karena eh itu tadi ya terjadinya zina gitu ya antara satu orang dengan yang lainnya itu kan berarti berganti pasangan. Nah, karena berganti pasangan itu maka resiko tertular penyakit itu juga semakin tinggi karena kan itu berbeda pasangan dengan pasangan yang asli ataupun pasangan yang memang seharusnya. Itu. Kemudian yang kedua, nah, pezina akan dihukum berupa dera atau cambuk. Nah, ini yang ada di Al-Quran tadi yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Oke, kemudian yang ketiga, mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat. Biasanya orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, gitu ya, melakukan perzinaan seperti ini, biasanya mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Biasa dikucilkan, bisa dibully, gitu ya. Kadang orang-orang tuh malah lebih ini ya, lebih vokal ya. Sekarang kayak orang-orang yang seperti itu biasanya nanti viral di sosial media. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Nah, ini berkaitan dengan anaknya. Misalnya, hubungan perzinahan ini menghasilkan keturunan atau mempunyai anak gitu ya. Nah, anak yang dihasilkan ini nanti nasabnya tidak jelas karena kan eh, berhubungannya itu di luar pernikahan. Seperti itu. Nah, makanya nasabnya itu dia digantungkan kepada ibunya, bukan dengan bapaknya. Jadi nanti nama anak di belakangnya itu bin ibunya, bukan ayahnya. Dan juga berkaitan dengan nasab ini, si anak nanti tidak akan mendapatkan hak waris dan sebagainya. Kemudian, eh, selanjutnya, nah ini ada menghancurkan masa depan anak, di mana anak itu seharusnya bisa bersekolah lanjut gitu ya. Misalnya anaknya sudah usia SMA gitu. Nah, ketika usia SMA ini dia hamil di luar nikah. Nah, karena hamil di luar nikah ini kan jadinya sekolahnya stop sampai di situ. Dia tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, perguruan yang lebih tinggi, dan juga cita-citanya pasti akan hilang, musnah gitu ya, nggak punya cita-cita lagi gitu. Kemudian
Yang terakhir, nah, memicu perbuatan dosa besar yang lain. Biasanya, orang-orang yang berbuat seperti ini itu pasti akan menutupi dengan hal-hal yang lain yang mana itu juga akan menimbulkan dosa. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, oke, untuk lebih memahami tentang materi ini, Bu Rizky ada satu video, monggo silakan bisa dilihat ya. Oke. Nah, sekarang ya, karena kita sudah di akhir nih, nah Bu Rizky membuat kelompok. Kita akan membuat suatu kelompok ya, Bu Rizky akan membagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok satu anggotanya ada siapa saja? Ini ada Ade Irma, Alia Fariha, Alifa Zahra, Dafa. Kemudian kelompok 2 ada Ayuna, Claresta, Haki, dan juga Erin. Kemudian kelompok 3 ini ada Gading, Itfi, Julia, dan juga Kholik. Nah, tugasnya apa sih, Bu? Nah, tugasnya ini. Silahkan dari video yang sudah kalian tonton tadi, silahkan analisis berdasarkan satu isi videonya. Jadi tadi eh, di dalam video itu menerangkan tentang apa, isinya itu tentang apa sih gitu. Kemudian yang kedua, informasi apa saja yang bisa kalian peroleh dari video tersebut, apapun. Kemudian yang ketiga, nah dari video yang kalian lihat tadi, yang kalian tonton tadi, apakah nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi, nilai-nilai positif ataupun nilai-nilai negatif apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Seperti itu ya. Oke, nah, monggo silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, silahkan berdiskusi. Kalau sudah nanti setiap kelompok akan presentasi di depan sesuai dengan urutannya. Nanti maju kelompok satu dulu, kelompok dua dulu, kemudian kelompok tiga. Seperti itu ya. Saya beri waktu 1 menit, silahkan. Oke, sudah ya? Oke, silakan kelompok satu maju. Oke, sudah bagus ya. Sekarang kelompok dua. Oke. Kemudian kelompok tiga. Oke, kasih aplaus untuk kelompok satu, dua, dan tiga. Ya, jadi benar ya dari video tersebut ya kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya yang namanya pacaran gitu ya, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena dalam pacaran itu banyak ruginya, terutama buat perempuan ya, itu sangat banyak sekali kerugiannya. Sangat amat disayangkan sekali gitu ya, ketika anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali yang malah justru eh, melakukan pacaran gitu ya. Padahal sebenarnya pacaran itu kan tidak diperbolehkan, justru malah merugikan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah memahami materi tadi, nah hikmah apa sih yang bisa kita dapatkan? Oke, di sini ada 5 hikmahnya. Oke, satu, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri kita, apalagi kita seorang Muslim gitu ya. Bahwasanya eh, kita sebagai seorang Muslim, apalagi perempuan gitu kan, kita harus menjaga harga diri kita, kehormatan kita gitu. Kemudian yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, bahwa anak yang dihasilkan dari hasil hasil perzinaan itu tentu saja nasabnya itu tidak jelas, gitu ya. Dia nasabnya ikut kepada ibunya, bukan bapaknya. Jadi nanti ketika si anak ini misalnya menikah, gitu ya, itu tidak bisa dinikahkan oleh ayahnya. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, nah, jaga diri dari penyakit yang ditimbulkan. Tadi sudah kita bahas ya bahwa berganti-ganti pasangan itu bisa meningkatkan resiko tertular penyakit yang tidak diinginkan, penyakit-penyakit seksual yang lainnya itu kan sangat berbahaya sekali. Kemudian yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina. Nah, ini biasanya orang yang berbuat zina gitu ya, itu akan menutupi dengan kebohongan. Jadi biasanya ngapusi dulu gitu kan ya. Oh, ora kok enggak kok. Nah, seperti itu. Itu kan ngapusi ya, berdosa. Berbohong itu dosa. Jadi dosanya sudah melakukan zina, kemudian ditutupi dengan dosa yang lain. Nah, enggak selesai-selesai. Nanti akan ditutupi lagi, ditutupi lagi, ditutupi lagi. Seperti itu. Kemudian yang kelima, nah, memberikan efek jerah kepada orang lain. Seharusnya dari orang-orang yang sudah
berbuat zina itu tadi dan kemudian dampaknya negatif kepada orang itu harusnya menimbulkan efek jera untuk orang lain. Jadi dijadikan pelajaran bahwa oh harusnya kita nggak boleh kayak gitu ya, harusnya kita nggak boleh seperti ini, seperti itu dan segala macam. Itu. Oke. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Eh, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap menjaga kesehatan juga. Kemudian tugas-tugas yang diberikan jangan lupa dikerjakan seperti itu ya. Oke, sekian dari Bu Rizky. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal kolami wa turun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Rizky. Praktiknya sudah sangat bagus. Terus pemanfaatan teknologi juga saya kira sudah maksimal ya. Untuk TPACK-nya saya kira sudah lebih dari cukup. Oke, nah yang di apa modul ajar ini kan pakainya PBL ya Bu. Iya. Ya, bisa nggak diceritakan PBL itu model pembelajaran yang seperti apa? Oke, jadi PBL itu kan singkatan dari Problem Based Learning. Nah, di mana anak itu memperoleh suatu informasi itu dari permasalahan. Jadi, saya sebagai guru memberikan suatu permasalahan kepada anak, gitu ya. Kemudian anak mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian nanti disampaikan. Nah, anak mendapatkan jawaban dari masalah yang saya berikan, gitu. Oke, nah yang tadi dipraktikkan itu masalahnya apa, Bu? Oke, permasalahannya berarti, hmm, sebentar. Nah, tadi kan ada video, Bu. Nah, videonya itu kan menceritakan tentang pacaran. Nah, menurut anak-anak, pacaran itu seperti apa sih? Boleh apa tidak? Nah, seperti itu. Itu kan suatu permasalahan. Tuh. Dari permasalahan yang di-highlight, boleh nggak anak-anak itu pacaran gitu ya? Halo, Bu? Ya, Ya, oke. Nah, kemudian itu kan tahap pertama ya. Tahap pertama kita bisa sebut sebagai orientasi pada masalah. Terus tahap berikutnya ngapain, Bu? oke. Tahap berikutnya berarti kan nanti anak dari masalah itu, kemudian nanti mencari solusinya bersama dengan kelompoknya. Itu Oke, nah yang tadi dipraktekkan itu ada nggak mencari solusi? udah, tadi kan anak-anak kan saya suruh untuk berkelompok. Nah, dari kelompok-kelompok itu kan mereka apa ya istilahnya sama-sama membahas tentang permasalahan yang tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi dari situ kemudian mencari jawabannya, mencari solusinya, kemudian dipresentasikan seperti itu. Oke. Nah, kalau PBL dengan PJBL, bedanya ada di mana, Bu? Gimana, Bu? PBL dan PJBL. Perbedaannya? Mm. Oke, kalau PJBL itu berangkat dari project. Jadi anak-anak membuat project untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau PBL itu anak-anak memecahkan permasalahan itu dengan baik istilahnya kalau PBL itu yang diangkat permasalahannya, kemudian dipresentasikan. Kalau PJBL itu dari permasalahan tersebut dibuat suatu project, kemudian dipresentasikan. Seperti itu. Oke. Kira-kira teori belajar apa, Bu, yang melandasi PBL atau PJBL? Hmm, kalau
Kalau PJBL itu lebih ke kognitif. Mm-mm. Karena kan kalau kognitif itu kan mementingkan proses daripada hasil. Nah, jadi kalau PJBL itu kan prosesnya ada di membuat proyek tadi. Nah, Mm-mm. makanya yang ditonjolkan ya prosesnya itu daripada hasilnya. Kemudian kalau yang PBL itu humanistik karena apa namanya? Itu karena humanistik karena kan humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi eh, apa ya istilahnya dari diri sendiri, mengenali diri sendiri, oh aku tuh gini, makanya permasalahannya yang diangkat seperti ini, gitu. Nah, terkait dengan humanistik ini, dalam kurikulum Merdeka itu kan ada satu model yang disebut dengan DBL ya, Differentiated Based Learning. Nah, itu seperti Ya, apa? hmm, ya. Eh, Kalau itu DBL itu kan berarti proses pembelajaran di mana em, diferensiasi. Jadi ada perbedaan di situ, di mana anak belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan juga sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi misalnya disesuaikan dengan gaya belajarnya ataupun disesuaikan dengan eh, apa namanya cara atau hobinya dia seperti apa. Kemudian bisa juga dengan disesuaikan dia itu kalau asesmen sukanya yang seperti apa, seperti itu. Nah, apa sih urgensi atau pentingnya penggunaan DBL? Kenapa kok di kurikulum Merdeka itu salah satu model yang dianjurkan adalah DBL? Oke, karena kan semakin ke sini anak-anak itu kan semakin pintar. Kemudian seseorang itu punya ciri khas masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Untuk karena itu kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan yang lainnya dengan satu metode saja. Karena yaitu tadi gaya belajarnya saja sudah berbeda. Kemudian cara belajarnya juga sudah berbeda. Makanya dari situ eh, DBL ini muncul gitu loh untuk mengatasi, oh ternyata anak-anak zaman sekarang itu seperti ini ya. Jadi memang lebih senang eh, bahwa menjadi diri sendiri gitu. Karena eh, ketika kita terjun ke lapangan gitu ya, kemampuan anak itu kan berbeda-beda, karakteristiknya juga berbeda-beda. Itulah kenapa DBL ini ada untuk menjawab itu tadi. Gitu. Supaya semua anak itu bisa eh, terlayani dengan baik, kemudian bisa merasakan proses belajar yang bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu. Proses pembelajaran bermakna itu maksudnya seperti apa, Bu? Oke, proses pembelajaran bermakna itu adalah ketika anak mengetahui sesuatu, belajar sesuatu, atau mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi, yang tadinya tidak tahu, dia menjadi tahu. Itu bermakna. Dan kemudian paham. Seperti itu. Hmm, kalau tentang ini, Bu, sebentar. Hmm, Ya, nah salah satu juga aspek penilaian dalam kurikulum Merdeka itu kan kita diminta untuk menggunakan instrumen, contohlah soal gitu ya, yang dia orientasinya ke HOTS atau cara berpikir tingkat tinggi. Nah, ini menurut Bu Rizky seperti apa? Oke, kalau menurut saya soal HOTS itu kan berarti soal dengan kemampuan berpikir yang tingkat tinggi, di mana anak-anak itu tidak hanya sekedar menjawab itu misalnya apa yang dimaksud dengan ini gitu, tapi ada juga proses berpikir di situ, di mana em, anak itu ketika menjawab soal yang HOTS itu dia mengeluarkan seluruh yang kemampuan yang dia punya supaya eh, apa ya apa yang dia
mau, apa yang dia inginkan untuk dijawab itu dia paham, begitu. Ya, Bu coba bisa di-share untuk modul kelimanya. Modul kelima. Oke. Ini. Oke, tentang apa Bu? Bisa diceritakan? Oke, di sini saya mengambil tema yaitu bangun jiwa dan raganya. Kemudian topiknya ini masih berkaitan dengan modul yang saya presentasikan tadi, materi yang saya presentasikan tadi, yaitu berkaitan dengan pergaulan bebas dan juga zina. Makanya di sini topiknya itu bernalar kritis dalam menyikapi pergaulan bebas dan zina. Kemudian proyek profilnya itu bernalar kritis dalam menyikapi pergaulan bebas dan zina, yaitu memahami implikasi moral dan sosial. Begitu. Ya, jadi nyambung gitu ya Bu. Ya, Oke, coba ditampilkan PTK-nya Bu, proposalnya. OPTK, ya. PTK. Oke. Nih. Tentang apa Bu? Kok di Oke, layar ini saya saya ini ya? Di layar saya masih yang tadi itu. Oh, yes, sebentar. Sudah, Bu? Belum? Belum. Masih yang autentik, yang apa? Tadi ngajar. Mm-mm. Oke, sudah, Bu. Ya, coba judulnya tentang implementasi eh Implementasi metode student group dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Coba saya ditunjukkan paragraf yang menunjukkan bahwa di situ tuh ada masalah motivasi belajar. Oke. Nah, ini Bu. Dalam masalah belajar, motivasi amatlah sangat penting karena adalah syarat mutlak untuk belajar. Di sekolah seringkali terdapat anak yang malas, tidak menyenangkan, suka bolos, dan lain sebagainya. Nah, ini. Hmm, dalam dengan kalimat yang menunjukkan kalau motivasi belajar siswa itu rendah ada nggak? Atau data tentang level motivasi siswa sekarang itu ada di mana gitu. Sehingga kita Oh iya. bisa punya alur logika kenapa kemudian perlu kita lakukan penelitian untuk mengukur, maksudnya untuk meningkatkan motivasi itu. Kalau untuk meningkatkan itu kan seharusnya ada base-nya ya, ada Iya, awalannya iya. tuh Heeh. seberapa gitu. Kenapa kemudian itu kok masih perlu ditingkatkan? Nah, itu harus muncul data tentang motivasi belajar itu di latar belakang masalah. Ada nggak, Bu? Sepertinya belum ada, Bu. Nah, padahal ini justru eh, salah satu kunci utama ketika kita menuliskan latar belakang masalah di PTK. Masalahnya tuh apa? Karena yang mau Mm-mm. ditingkatkan itu motivasi, tentu saja berarti masalahnya itu motivasi. Motivasi siswa saat ini tuh seperti apa? Oh, kita bisa ngomong motivasinya tuh rendah. Apa yang mengindikasikan bahwa motivasinya itu rendah? Bahwa motivasinya tuh udah. Jadi misalnya
tidak antusias ketika belajar, ngobrol sendiri, tidak memperhatikan guru. Yang itu Ibu bisa klaim dari misalnya berdasarkan hasil observasi pembelajaran, diperoleh informasi bahwa siswa begini, 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 begini gitu. Aktivitasnya seperti apa. Nah, yang itu nanti di akhir paragraf itu dikerucutkan eh, apa namanya? Aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa masih tergolong rendah. Gitu. Oh, ya. Kalau ada data Oke. kuantitatif, jauh lebih bagus. Jadi misalnya pernah ngasih angket tentang motivasi, kemudian dianalisis gitu ya. Oh ternyata memang levelnya rendah gitu untuk mata pelajaran PAI. Sehingga dengan tadi strateginya, Student group. student group itu bisa meningkatkan motivasi siswa. Ya, jadi studi pendahuluan itu nanti bisa kita kita pakai untuk prasiklus. Nah, datanya bisa kuanti kuali. Kalau kualitatif ya itu tadi ya berdasarkan hasil observasi atau misalnya wawancara dengan siswa gitu. Kamu seneng nggak sih belajar PAI misalnya gitu-gitu. Atau ditanya terkait dengan apa sih indikator motivasi? Karena kan di bab 2 kita menggunakan kajian teori motivasi itu apa dan seterusnya gitu kan. Ya. Ya, kemudian kalau instrumennya apa saja yang Instrumen. dipakai? Ye. Sebentar, Bu. Mhm. Wah, yang bawah lagi, Bu. Wawancara ini untuk mengungkap data apa, Bu? Wawancara ini untuk mengungkap data ya kayak yang Ibu bilang tadi itu. Jadi sepahaman saya itu nanti kan anak diwawancarai dulu berkaitan dengan dua aspek. Jadi berkaitan dengan motivasi belajar dan juga yang meningkatkan eh, pelajaran PAI tadi. Jadi anak senang sama PAI atau enggak. Kemudian belajar tentang berkaitan dengan motivasi. Sama juga, selain itu wawancaranya juga nanti digunakan pada saat sudah siklus kedua, gitu. Nah, padahal kan untuk tahu motivasinya seberapa kan harusnya sebelum siklus. Iya, Ya kan? Kita kan iya, tahu iya. itu level motivasinya tuh eh, kita klaim lah rendah gitu ya. Maksudnya kan kita harus punya Mm-mm. bukti yang kuat, yang akurat untuk menyatakan bahwa motivasinya itu rendah, sehingga perlu ditingkatkan Iya. dengan metode model student group misalnya, ya kan? Sehingga posisi ini tuh Mm-mm. harusnya ada di bagian latar belakang masalah atau di prasiklus untuk menguatkan argumentasi kita bahwa ini loh motivasi belajar siswa saya itu rendah. Buktinya tuh Mm-mm. ini hasil wawancaranya begini, Mm-mm. hasil observasi saya begini gitu. Sehingga nanti Mm-mm. saya ada upaya untuk memecahkan masalah ini dengan model student group Oh ya, gitu, Bu. Kalau pengamatan untuk apa? pengamatan itu untuk mengamati ketika saya melakukan metode itu. Jadi ketika metode itu berlangsung, nah diamati hasilnya seperti apa gitu. Perlaksanaannya ya.
Ya, Oke, nah sekarang pertanyaan saya untuk motivasinya, Bu Rizky pakai alat apa untuk mengukurnya? motivasi. Berarti kalau motivasi ya wawancara, Bu. Bisa juga dengan angket sih sebenarnya. Ya, kalau wawancara kan nggak bisa tergambarkan secara, masa semua siswa mau diwawancara? Nggak mungkin toh. Iya sih. Jadi di sini ada yang miss. Padahal variabel motivasi itu yang menjadi fokus perhatian kita yang akan kita selesaikan masalahnya. Nah, jadi Mm, ada yang kurang instrumennya, yaitu instrumen untuk mengukur motivasi. Paling mudah menggunakan angket atau kuesioner. ya. Kalau yang di bawah itu apa ya? Apa yang ditulis di setiap jenis instrumen itu, Bu? Itu kan ada sampai lima lampiran ya. Ya. Coba, Bu. Oke. Nah, ini kan lebih lebih ke student group-nya ya. Iya. Nah, ini kan tidak mengungkap data motivasinya kan? Mm-mm. Jadi maksud saya wawancaranya pun harusnya lebih melihat ke motivasinya seperti apa. Kecuali kalau wawancara ini digunakan untuk melihat respon siswa terhadap implementasi the student group ini. Nah, itu bisa, tapi tidak bisa di awal sebelum kita berikan itu. Jadi posisinya adalah di akhir setelah kita menggunakan the student group itu, kita lihat responnya seperti apa. Kalau misalnya Oh siswa iya. senang, merasa apa namanya, lebih enjoy belajar dan seterusnya, itu bisa kita klaim bahwa respon Hmm. positif ini menunjukkan atau mengindikasikan bahwa motivasi belajar mereka meningkat gitu. Oh iya. Coba Oke. ke bawah lagi, bawah lagi apa Bu isinya? Ini Terus, yang checklist yang ini tadi, Bu. Ini. oh, oke. Nah, ini nanti yang mengobservasi siapa? Eh, saya. Observasinya berarti ke siswanya. Iya. Oke. Tapi kan maksud saya data observasi ini tuh untuk membahas apanya gitu. Untuk Keterlaksanaan membahas itu tadi. Jadi, keterlaksanaan iya, model. betul. Nah, kalau begitu Iya. berarti di rumusan masalahnya itu harus ada pertanyaan tentang bagaimana keterlaksanaan model student group dalam pelajaran PAI materi apa gitu. Kalau tidak ada pertanyaannya, tidak ada rumusan masalahnya, maka data ini kan tidak bisa dipakai. Jadi ketika Ibu membahas hasil, Oh itu iya. mengacunya ke rumusan masalah. Nah, misalnya yang Oh rumusan masalah iya. nomor Oke, satu, oke. bagaimana keterlaksanaan model ini? Yang kedua, apakah model ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, gitu kan? Sehingga sebenarnya hanya cukup dua alat ukur saja atau instrumen Ya. untuk melihat apakah keterlaksanaannya itu optimal, bagus. Yang kedua, apakah metode student group ini bisa meningkatkan motivasi? Kan gitu toh, Bu. Ya, make Oh sense ya, ya, Bu? siap. Maksudnya logis gitu loh. Iya, ya. Ya, coba yang ke bawah lagi. Jadi jangan juga kita terlalu banyak instrumen karena kebanyakan instrumen nanti kita nggak fokus, gitu kan? Oh ya. Ya, Oke. pengembangan materi, penerapan atau tindakan. Nah, ini kan juga menurut saya terlalu banyak instrumennya. Padahal yang mau kita ukur itu motivasi. Nah, motivasi itu kita harus berangkat dari Mm-mm. teori. Oh, motivasi itu kan ada ekstrinsik, intrinsik. Motivasi intrinsik itu yang seperti apa, yang ekstrinsik seperti apa. Nah, dari pengertian itu kemudian kita turunkanlah menjadi butir-butir pernyataan. Misalnya, saya suka datang tepat waktu ketika pelajaran PAI, misalnya, atau saya merasa
senang mengikuti pelajaran PAI. Pelajaran PAI bagi saya misalnya meningkatkan, pengetahuan tentang agama Islam dan seterusnya, gitu loh, Bu. Nah, jadi nanti ini tolong diperbaiki ya. Oke, berarti kayak pas skripsi dulu ya, Bu, ya? Iya, fokus aja ke sebenarnya sama aja kok dengan penelitian pada umumnya gitu ya, fokus pada variabel apa yang, Hmm. akan diteliti, akan ditingkatkan maksudnya. Oh ya, siap. Oke, ya Bu Rizky saya kira itu untuk ujiannya. Coba saya ini ya, Nggih.